Materi yang kita pelajari berikut ini terkait dengan teori utilitas, pengertian marginal utility, pendekatan marginal utility dan kurva indiferen untuk memahami perilaku konsumen, serta pengertian marginal rate of substitution. Dalam kajian ekonomi, utilitas menunjukkan tingkat kepuasan pelaku ekonomi atas konsumsi barang dan atau jasa. Gambaran sederhana, seseorang memiliki pilihan, apakah akan mengkonsumsi burger atau singkong rebus. Adapun pertimbangan yang ia buat meliputi harga, rasa, serta dampaknya bagi kesehatan. Nah, keputusan final yang ia tetapkan itulah yang membentuk teori utilitas. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa teori utilitas merupakan teori yang menjelaskan pilihan-pilihan konsumen atas konsumsi barang dan atau jasa untuk memperoleh tingkat kepuasan tertentu. Berikutnya, kita akan mempelajari konsep marginal utility dan the law of diminishing marginal utility. Pada prinsipnya, marginal utility menunjukkan tambahan kepuasan yang diterima konsumen pada setiap tambahan konsumsi barang dan atau jasa. Contoh sederhananya sebagai berikut. Karena konsumen menyukai burger, maka ia mendapatkan kepuasan setelah mengkonsumsi satu buah burger. Lalu, ia mengkonsumsi lagi hingga 3 buah. Nah, marginal utility menunjukkan tambahan kepuasan yang dirasakan konsumen setelah menikmati burger yang pertama, kedua, dan ketiga. Logikanya, ketika seseorang mengkonsumsi barang dan atau jasa berulang kali, maka kepuasan yang ia dapatkan akan semakin berkurang. Faktor inilah yang menjadi dasar the law of diminishing marginal utility. Dengan demikian, the law of diminishing marginal utility menunjukkan bahwa saat konsumsi dilakukan berulang-ulang, maka tingkat kepuasan yang diperoleh dari konsumsi tersebut akan semakin menurun. Kita bisa melihat keterkaitan teori utilitas, marginal utility, dan the law of diminishing marginal utility pada gambar 1 dan gambar 2 berikut ini. Pada gambar 1, kita melihat hubungan antara total utilitas dengan kuantitas barang yang dikonsumsi. Jadi saat konsumen menyantap burger yang pertama, ia mendapatkan utilitas total sebesar 15. Lalu, waktu ia mengkonsumsi burger kedua, utilitas totalnya naik menjadi 22. Dan pada konsumsi ketiga, total utilitasnya menjadi 26. Kita lanjut pada gambar 2, yang menunjukkan tambahan kepuasan atau marginal utility dari setiap tambahan konsumsi. Terlihat bahwa, saat mengkonsumsi burger yang pertama, konsumen memperoleh marginal utility sebesar 15, kemudian turun menjadi 7 saat mengkonsumsi burger kedua, dan turun lagi menjadi 4 ketika makan burger ketiga. Berikutnya kita akan melihat pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memahami perilaku konsumen. Pertama, pendekatan marginal utility.
Dalam pendekatan ini terdapat anggapan bahwa utilitas atau kepuasan konsumen bisa diukur dengan unit moneter atau satuan terukur lainnya. Pendekatan ini juga dikenal dengan istilah pendekatan kardinal. Kedua, pendekatan ordinal. Pendekatan ini bertitik tolak dari pandangan bahwa kepuasan konsumen dinilai melalui sebuah perbandingan, yakni kepuasan yang lebih tinggi atau lebih rendah, tanpa mengukur seberapa tinggi atau rendah tingkat kepuasan tersebut. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan kurva indiferen. Untuk memahami perilaku konsumen melalui pendekatan marginal utility, kita bisa melihat pada gambar 3 berikut. Jika harga barang adalah PX, maka tingkat kepuasan maksimal konsumen tercapai ketika konsumsi sebesar X1, atau mencapai kepuasan maksimal di titik A. Dengan harga yang sama, jika konsumsi hanya sebesar X3, maka kepuasan konsumen tidak akan maksimal, dalam hal ini di titik B. Karena konsumen masih bisa mengkonsumsi lebih banyak, yakni sebesar garis yang menghubungkan B dan A. Demikian juga saat konsumsi sebesar X2, kepuasan maksimal tidak akan tercapai, karena hanya mencapai titik D. Penyebabnya adalah, konsumen mengeluarkan pengorbanan yang lebih besar, yakni titik E, daripada yang ia dapatkan. Bisa dilihat dari garis yang menghubungkan D dengan E. Kemudian, jika harga barang naik dari PX menjadi PX aksen, maka untuk mencapai tingkat kepuasan maksimal, konsumen mesti mengurangi konsumsi dari X1 menjadi X4, sehingga tercapai kepuasan maksimal di titik F. Dari contoh di atas bisa disimpulkan bahwa total kepuasan maksimal hanya akan tercapai ketika konsumsi unit terakhir dari suatu barang, yang juga adalah harga unit terakhir suatu barang, atau PX, mencapai titik yang sama dengan tambahan kepuasan maksimal dari konsumsi unit terakhir tersebut, atau bersinggungan dengan kurva marginal utility, atau MUX. Dengan kata lain, PX sama dengan MUX. Jika ditulis dalam persamaan, maka akan terlihat seperti kotak berikut. Seperti telah kita singgung sebelumnya, pendekatan kurva indiferen memandang kepuasan konsumen yang dinilai melalui perbandingan, tanpa menggunakan ukuran, seberapa tinggi atau rendah tingkat kepuasan tersebut. Kita akan menggunakan beberapa kondisi atas pilihan konsumsi barang X dan barang Y, sebagai berikut. Pertama, jika konsumsi barang X lebih memberi kepuasan daripada barang Y, maka nilai kepuasan barang X lebih besar daripada barang Y. Artinya, konsumen akan memilih barang X. Berikutnya, apabila nilai kepuasan barang X setara dengan barang Y, maka konsumen akan menganggap kepuasan yang diperoleh dari kedua barang sama saja. Jadi, tidak masalah akan mengkonsumsi barang X atau barang Y. Terakhir, ketika konsumen lebih menyukai dan sekaligus merasa sama saja saat mengkonsumsi barang X daripada barang Y, maka kepuasan terhadap barang X lebih besar atau sama dengan barang Y. Dalam hal ini, konsumen lebih condong ke barang X daripada barang Y.
Sekarang kita akan melihat kombinasi pilihan konsumsi barang X dan barang Y di kurva indiferen. Dari gambar 4 bisa dilihat bahwa titik A, atau titik B, atau titik C, atau titik lain di sepanjang kurva, menunjukkan pilihan atas barang X dan barang Y yang memberikan kepuasan setara. Jika melihat contoh sebelumnya, maka kita bisa melihat bahwa konsumen memiliki berbagai pilihan kombinasi barang yang ingin dikonsumsi. Nah, saat konsumen mengalihkan pilihan konsumsi, maka diperlukan pengorbanan, yakni mengurangi konsumsi barang tertentu untuk menambah konsumsi barang lain. Dari sinilah konsep marginal rate of substitution berasal. Dengan kata lain, MRS adalah tingkat di mana konsumen bersedia menukar satu barang untuk mendapatkan barang lain. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pada gambar 5. Dari gambar 5 diketahui jika konsumen mau beralih pilihan konsumsi dari titik A ke titik B. Untuk itu, ia akan mengorbankan sejumlah barang Y untuk mendapatkan lebih banyak barang X. Adapun besarnya pengorbanan konsumen adalah Y1 dikurangi Y2 atau delta Y. Ingat, karena slope-nya menurun, maka memiliki tanda negatif. Sedangkan tambahan jumlah barang X yang didapat adalah sebesar X2 dikurangi X1 atau delta X. Dari sini bisa didapatkan persamaan MRS, yakni sebesar minus delta Y dibagi delta X. Lebih lanjut, kurva indiferen bisa digunakan untuk menjelaskan kasus efek substitusi atau substitution effect, dan efek pendapatan atau income effect pada kurva batas anggaran. Berikut penjelasannya. Gambar 6 menunjukkan bagaimana pendekatan kurva indiferen digunakan dalam kasus efek substitusi. Pada posisi awal, kurva batas anggaran adalah garis yang menghubungkan N per PY dan N per PX. Titik A merupakan persinggungan kurva batas anggaran dengan kurva indiferen. Ini merupakan titik yang menghasilkan kepuasan maksimal, yakni kombinasi konsumsi barang X1 dan Y1. Kemudian, penurunan harga barang X mengubah kurva awal di sumbu horizontal dari N per PX menjadi N per PX aksen. Akibatnya, konsumen memiliki kesempatan untuk mengkonsumsi lebih banyak barang X dan Y, sekaligus menambah nilai kepuasan, yakni sebesar X2 dan Y2, atau titik B. Penerapan kurva indiferen dalam menjelaskan kasus efek pendapatan bisa dilihat pada gambar 7. Kita misalkan, kurva batas anggaran yang baru adalah garis yang menghubungkan N per PY dengan N per PX aksen. Lalu, konsumen mengalami penurunan penghasilan, sehingga menggeser kurva batas anggaran secara sejajar ke dalam, atau ke garis yang menghubungkan N aksen per PY dan N aksen per PX aksen.
Akibatnya, terjadi penurunan konsumsi barang dan perubahan pada titik keseimbangan, yakni dari titik B ke titik C. Demikian penjabaran tentang teori utilitas, pendekatan marginal utility dan kurva indifferent, serta pengertian marginal rate of substitution.